tapi seluruh teman-teman non-bidang, seluruh teman-teman pengurus, mungkin itu ada kepada bagaimana orang itu menjadi contoh yang baik buat teman-teman mahasiswa yang tentunya teman-teman mahasiswa di luar kepengurusan. Maju itu rumah. Karena kita rasa kita kalau di Maju merasa damai. Asik. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Economic Development. Nah, dengan saya Bridget Milinangka, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan semester 4 angkatan 2019. Nah, di sini kita kedatangan 4 tamu spesial ini, sangat cantik dan juga ganteng, para pimpinan Himaju Ekonomi Pembangunan periode 2020-2021. Saya pernah mendengar ada kata-kata yang mengatakan begini, tak dikenal maka tak disayang. Nah, sebelumnya kita dengar perkenalan dulu, masing-masing dari Ketum, Sekum, Wasekum, juga Bendum. Bisa dimulai dari Kak Ketum ini, boleh sebutkan nama, semester, juga kelas dengan, nah yang saya tahu juga di jurusan Ekonomi Pembangunan ada beberapa konsentrasi. Bisa juga kakak jelaskan apa konsentrasi yang diambil, juga dengan kesibukan kakak saat ini. Apakah hanya fokus kuliah kak, atau mungkin ada yang kuliah sambil kerja? Ya, boleh dipersilakan duluan Kak Ketum. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulio Prabowo. Pada tahun kemarin 2020 saya dipercayakan sebagai Ketua Umum Himaju Ekonomi Pembangunan FEB Untrad tahun 2020 sampai 2021. Dan saya semester 6 kelas A2 asal dari Manado. Kalau kesibukan sekarang yang pertama kuliah tentunya, dengan karena lagi kondisi corona, jadi cuma di rumah, paling banyak kegiatan hanya di rumah. Mungkin pengembangan diri sih dari saya dengan mengikuti organisasi, biarpun online, kebanyakan online, tapi masih giat dan untuk menjalin hubungan dengan teman-teman lain. Itu sih kebutuhan sekarang. Oke, bisa ditambahkan dengan konsentrasi yang kakak ambil ini bagaimana kak? Dengan mungkin menjelaskan sedikit apa itu konsentrasi yang diambil. Jadi konsentrasi ada 3 sih konsentrasi yang di ekonomi pembangunan. Ada perencanaan pembangunan, ada moneter, ada keuangan daerah. Jadi keadaan ambil perencanaan pembangunan. Jadi konsentrasi ini itu sangat luas sih, kalau mau ceritakan itu sangat luas. Soalnya contohnya konsentrasi ini mencerahkan rencana-rencana atau sektor-sektor apa yang bagus di daerah itu untuk dibangun dan untuk direncanakan ulang untuk kemajuan daerah tersebut. Itu lebih contoh untuk perencanaan. Mungkin lebih dari itu sih kalau misalnya cuma untuk DP contoh. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Ketum yang sangat ganteng. Ya, kita beralih juga ke Sekum kita yang tidak kalah ganteng, Kak Ariel. Boleh dipersilakan Kak, perkenalan. Halo teman-teman semua non-bidang, ada Mei, selamat pagi. Tentunya pertama-tama perkenalkan, nama saya Gabriel Loho, angkatan 2018, semester 6, dan pada kepengurusan HMJ 2020-2021 itu dipercayakan sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan. Dan pada semester 6 ini tentunya saya mengambil konsentrasi perencanaan, kurang lebih sama seperti Terong Ketum. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan menurut saya itu sudah pas, saya tidak perlu menambahkannya lagi. Dan untuk sekarang saya tinggal atau alamat saya di
Desa Walewangko, Kecamatan Lamongan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dengan kode pos 95694. Jadi kalau teman-teman mau kirim barang, boleh langsung ke kita. Itu kita taruh kode pos 95694. Nah, mungkin itu sekian dari saya dan terima kasih dikembalikan. Oke, itu rompe sekum so lengkap sampai kode pos. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau kirim barang, silahkan langsung ya diputar kembali dan didengar alamat lengkap. Ya, kita beranjak kepada para Sri Kandi yang sangat cantik-cantik ini, dimulai dari Wasekum kita. Kak Misel, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih kepada trompet MC juga yang skala cantik pagi hari ini. Jadi untuk perkenalkan, nama saya Misel Karauan, asal dari Manado, kelas A2, sekarang ini semester 6. Dan untuk konsentrasi sama seperti konsentrasi perencanaan, dan untuk penjelasannya sama sih seperti ketum. Rasa itu so pas yang ketum jelaskan, jadi senang ada yang mau ditambahkan. Dan untuk jabatan saat ini dipercayakan sebagai wakil sekretaris umum di kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2020-2021. Itu sih. Atau mau tambah dengan status hubungan? Boleh Kak. Dengan kesibukan Kak akhir-akhir ini apa Kak? Oh iya, kalau kesibukan saat ini sih seperti pada umumnya sih. Yang pertama itu yang pasti kuliah. Ya seperti biasa masuk kelas tiap hari, bikin tugas. Setelah itu, baru yang kedua organisasi-organisasi sih. Baru yang ketiga itu nak lupa juga untuk quality time dengan keluarga, dengan teman-teman. Dan juga yang terakhir itu pengembangan diri sih. Melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Wasekum. Sekarang kita dengarkan perkenalan dari Kak Bendum kita, Kak Regina Lumintang. Halo Kak Egi. Halo Mei, halo guys. Jadi kita punya nama pakai bahasa orang jadi supaya lebih akrab. Kita punya nama Regina Patricia Lumintang. Kalau di kampus biasa ngonidang atau teman-teman lain Jepang Egi. Sekarang semester 6, tentunya di jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Dan untuk konsentrasi yang kita ambil sama dengan teman-teman lain, teman-teman bidang lain, konsentrasi perencanaan pembangunan. Dan untuk hal yang menyangkut perencanaan pembangunan mungkin teman-teman lain menjelaskan tadi, jadi kita sudah perlu menjelaskan nih. Terus kalau alamat, nah ini kita susah Pak. Kita sekarang domisili di Karombasan. Orang tua tinggal di Mitra, Mar asal kampung Minsel. Jadi kalau mau cari kita susah. Terus ya mungkin begitu no. Kalau status dan status mahasiswa. Oke, untuk kesibukan akhir-akhir ini Kak, apakah cuma fokus di kuliah dan organisasi atau mungkin Kak Egisto ada kerja part-time di tempat makan gitu atau apa? Boleh Kak sharing sedikit? Kalau kesibukan yang paling utama sih kura-kura no, kuliah rapat. Cuman kalau kesibukan lain ya ada no lain kali mengambil waktu dan lain kali ada kerjaan misalnya bisnis yang teman-teman. Cuman untuk saat ini sih belum terlalu fokus ke situ. Cuman kesibukan yang paling sering sih kita baking atau yang sering terjadi dan yang selalu menjadi aktivitas sehari-hari, kuliah dan rapat no di beberapa organisasi.
Oke, jadi berbicara berbagai kesibukan yang em, Ketum Wasekum dengan Bendum, tadi kote rupa Kak Sekum ini ndak bilang no DP kesibukan bagaimana. Coba orang dengar dulu Kak Sekum pe kesibukan mungkin stok ada buka usaha online, jadi sesuatu kali dan depo supaya siapa tahu ada yang berkirim barang. Ya silakan Kak Sekum. Ya, oke, baik. Jadi untuk kesibukan itu sebagaimana mahasiswa pada umumnya, tentunya itu fokus belajar karena ada target itu di semester 8 nanti itu sudah selesai. Dan juga tentunya di prioritas kedua itu tentunya organisasi sebagaimana yang telah dipercayakan sebagai sekretaris umum. Tentunya itu merupakan tanggung jawab juga bagi saya untuk menjalankan organisasi ini dengan tentunya teman-teman non bidang dan teman-teman pengurus di dalamnya. Dan juga tak lupa untuk tentunya meluangkan waktu atau refreshing lah begitu, entah itu jalan-jalan lah atau nongkrong dengan teman-teman. Kan tidak mungkin toh dari orang itu belajar terus tanpa adanya refreshing, ya kage-kage so tabakar tuh di dalam sini. Nah, jadi mungkin itu kesibukan dan tentunya pada umumnya sih sebagai mahasiswa tidak ada yang spesial lah. Ya, jadi terangso mendengarkan perkenalan dari para pimpinan Himaju. Kalau mau lihat aku berarti ini torang pimpinan-pimpinan Himaju ini semua perencana yang sangat handal, Kang. Konsentrasi perencanaan pembangunan, mantap sekali. Nah, ngomong-ngomong, boleh teman-teman atau kakak-kakak ini sharing sedikit bagaimana sih Himaju itu? Bagaimana sih Himaju ekonomi pembangunan itu? Bisa dimulai dari Kak Ketum sebagai pimpinan Himaju EP. Silakan Kak. Jadi apa sih itu Himaju Ekonomi Pembangunan? Jadi kalau misalnya Himaju itu jadi perwakilan perwakilan bagi teman-teman jurusan untuk menyampaikan aspirasi ataupun menyalurkan bakat, minat di akademik apapun non akademik. Kami dari Himaju itu menyediakan itu, berusaha untuk menyediakan apapun yang dari mahasiswa dalam lingkup ekonomi pembangunan FEB Untrat untuk menelurkan aspirasi. Jadi dengan lagi dari Himaju pun menjalin hubungan antara biasa sih kalau misalnya orang alumni kalau boleh baku bantu orang menyediakan itu, berusaha untuk menyediakan regulasi ataupun ikatan kekeluargaan sih kalau misalnya di Maju, kalau ekonomi pembangunan kalau mau tahu, kalau misalnya masih offline orang tua masih kumpul sharing di Maju apa yang keluh kesah dari teman-teman mahasiswa, orang boleh mau memberikan saran ataupun boleh baku bantu, itu sih kalau dari Maju, kalau lingkup Maju menurut kita itu sih. Thank you. Ya, jadi kalau dari Torang Peketum sendiri, Himaju EP itu tempat untuk menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa dan juga untuk menyalurkan bakat dari teman-teman. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Wasekum, Kak Misel, boleh Kak? Ya, oke, baik. Makasih, Mei. Jadi, menurut kita, Himaju itu kurang lebih ya sama sih dengan ketumnya udah bilang tadi, Dang. Jadi, maksudnya Himaju itu jadi jembatan antara mahasiswa dan juga para dosen, Dang. Selain jadi jembatan, juga ini bukan jembatan yang kosong dan DP istilah ini maju. Jadi ini jembatan ini yang sangat banyak sekali DP DP fasilitas yang tersedia dalam situ yang boleh mengembangkan semua mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan yang mempunyai potensi, kemampuan, ide atau apapun itu yang rangkum semua di situ, yang rangkum, yang proses dan boleh menghasilkan. Kurang lebih seperti itu sih pandangan kita terhadap Himaju ini. Oke, kalau dari Kak Wasekum, jembatan bagi mahasiswa untuk ke dosen, Kak. Oke, pastinya sebelum kakak ini bergabung menjadi
pimpinan Himaju EP kan pasti ada kayak semacam track recordnya. Mungkin pengalaman organisasi dari sebelum ikut Himaju, khususnya sebelum menjadi non bidang saat ini, boleh Kak sharing sedikit mengenai track record dari Kak masing-masing kakak ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Bendum, Kak Egi, silakan Kak. Kalau dari kita sendiri sih, kalau bilang organisasi, kita berkecimpung di dunia organisasi sedari masih sejak SMP. Itu dimulai kita organisasi pertama mungkin waktu SMP, jadi dipercayakan menjadi bendahara OSIS. Terus ada juga kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang di situ memang ya walaupun panitia cuman itu termasuk dalam kegiatan organisasi kan. Terus waktu lulus SMA itu kita jiwa organisasi mulai tumbuh lebih apa ya. Soalnya kalau masih SMP kan kebanyakan itu cuma sekedar formalitas toh. Yang penting di struktur kepengurusan ada nama dan. Kalau setelah di SMA semua lebih mengerti, lebih paham apa itu organisasi, itu kita mulai masuk OSIS. Waktu kelas 1 masih kabit waktu itu, masih kabit. Terus pas naik kelas 2 dipercayakan jadi ketua OSIS. Terus juga kita waktu itu aktif dalam kegiatan kepramukaan dan aktif juga waktu itu ada pelayanan siswa Kristen, kita juga aktif di situ. Terus waktu naik kelas 3 itu kan sibuk-sibuk ujian, cuman kita masih menyempatkan diri gabung dalam MPR dan dipercayakan juga jadi ketua. Setelah itu pas lulus SMA, masuk kuliah, kita mulai kenal organisasi kampus itu mulai dari Himaju, no? Jadi Himaju ini yang yang bawa orang dan mengenal ormawa-ormawa di kampus. Soalnya kan kalau orang masuk Himaju yang lebih dulu memfasilitasi orang dan jadi wadah dan orang relasi, jadi orang wadah orang hubungan antar mahasiswa dan organisasi-organisasi lain. Kalau dari Himaju sih, pertama sebelum jadi pengurus, kita ikut-ikut kepanitiaan dulu. Ikut-ikut kepanitiaan, kemudian di semester 3 dipercayakan jadi anggota bidang 5, dan saat ini dipercayakan jadi bendahara umum Himaju EP periode 2020-2021. Dan untuk saat ini juga selain sibuk di organisasi mahasiswa, kita juga mulai aktif di kegiatan organisasi ekstra kampus, ada GMKI, ya mungkin cuma itu no. Oke, jadi kalau Terang P Bendum ini memang jiwa-jiwa kepemimpinan sudah dimulai dari SMP kan Kak, biar kalau orang bilang yang penting ada nama dulu, tapi terus berlanjut ke SMA dan juga waktu masuk kampus ikut-ikut panitia sampai sekarang jadi bendahara umum. Memang ketuk sudah dari SMP jadi bendahara, jadi memang so kentara no itu jiwa-jiwa bendahara dan kalau mau bilang. Nah oke, jadi sekarang orang lanjut ke Terang P Sekum. Boleh Kak Sekum menceritakan pengalaman organisasi sebelum jadi non bidang. Kak Sekum ini ikut organisasi apa? Mungkin bisa dimulai juga dari SMA atau SMP bahkan seperti Bendum ya. Silakan Kak. Ya, baik. Kalau berbicara mengenai organisasi itu saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan mengenai organisasi itu pada masa SMK itu di SMK Negeri 1 Langowan
itu pada tahun 2017 itu dipercayakan sebagai Pradana Putra di gugus depan SMK Negeri 1 Languan. Dan selesai itu lepas setelah kelulusan tentunya mulai aktif karena kuliah, aktif sebagai mahasiswa, dan juga di kegiatan-kegiatan organisasi di situ dimulai dari kepanitiaan kecil di kegiatan-kegiatan HMJ. Jadi mulai dari dipanggil itu oleh kakak-kakak untuk menjadi panitia di kegiatan kecil, dan terus berkesinambungan sampai tentunya pada periode HMJ periode 2019-2020 itu masuk langsung ke dalam himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan itu di bidang 1. Dan pada periode sekarang 2020-2021 itu dipercayakan sebagai sekretaris umum Himaju EP. Dan lepas dari itu juga saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan organisasi ada juga dari GMKI, dan eksternalnya dari kampus itu pada tahun kemarin itu sempat mengikuti kegiatan kepemudaan atau organisasi kepemudaan itu KNPI, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia, itu di bagian Lamongan Barat. Mungkin itu sedikit rekam jejak mungkin organisasi dari saya pribadi. Dikembalikan. Iya, jadi kalau dilihat dari Bendum dan Sekum ada sedikit kesamaan, Kang. Dua-duanya aktif di kegiatan kepramukaan. Oke. Dan kita lanjut ke Wasekum kita yang sangat cantik, sangat kalem. Ya, disilakan Kak Misel. Terima kasih, Mei. Jadi kalau untuk pengalaman organisasi, jujur saja kita nggak banyak dan kita pakai pengalaman berorganisasi. Waktu SMP itu lebih cenderung ke seni sih kita, ikut maengket sampai ke Jakarta orang, lalu SMA ya berpindah lagi ke bidang jurnalistik ya, seperti itu. Lalu masuk ke kuliah, yang pertama itu kita ikut kegiatan-kegiatan dan kepanitiaan di Himaju. Lalu seiring berjalannya waktu, akhirnya dipanggil juga untuk menjadi pengurus bidang 5, anggota bidang 5. Lalu abis itu di samping itu juga kita juga ikut organisasi kampus lainnya, yaitu di Biro Kerohanian, yaitu Keluarga Mahasiswa Katolik. Dan sampai saat ini berjalannya waktu, sekarang ini jadi wakil sekretaris umum di kepengurusan ini. Kalau untuk eksternalnya sih kita aktif di kepemudaan gereja seperti biasanya. Seperti itu, Mei. Oke, agak sedikit berbeda dengan Terangpe Bendum yang aktif kepramukaan. Kalau Terangpe Wasekum dimulai dari seni, maengket boleh sampai Jakarta. Wah, sangat bagus sekali itu, Kak. Terus juga jurnalistik di SMA, dan pas kuliah ikuti jadi anggota bidang 5, terus sampai sekarang boleh dipercayakan jadi Wasekum. Nah, Torang dengar dulu Terangpe Ketum yang sangat ganteng ini, track record organisasi mungkin boleh dimulai dari SMA Kak atau SMP ya. Silakan Kak Ketum. Terima kasih. Kalau dari saya SMP pernah ikut OSIS. Mau bilang itu pengurus inti, tapi terselupa di jabatan apa di SMP 8 Manado, terselupa di jabatan apa di pengurus inti. Terus kalau misalnya di SMA nyenda ikut kegiatan di SMA sih, terlalu aktif. Dan kalau saat SMA mungkin, kalau pas saat SMA mungkin kita cuma aktif di kegiatan gereja, masuk organisasi yang ada di gereja keagamaan gitu. Terus untuk kampus ya, kalau pertama sih panitia dengan baru 2018 itu masuk ISTOK.
Jadi dengan lagi kalau panitia-panitia di kampus, enggak kampus tuh pas di kampus jadi langsung aktif dan untuk berorganisasi jadi panitia-panitia. Em, yang pertama itu panitia besar yang saya ikuti itu ada PK2MB 2019. Terus masuk 2018, jadi panitia PK2MB 2019. Jadi di situ jadi panitia termuda lah mau bilang untuk PK2MB. Tapi dipercayakan dan dengan di situ pun ada ikut-ikut kegiatan dari Himaju, jadi panitia-panitia dulu untuk sebelum masuk dan jadi anggota. Dan pada 2019 sampai 2020 itu dipanggil menjadi anggota, di situ menjabat menjadi anggota bidang 4, dan pada tahun 2020 sampai 2021 dipercayakan menjadi Ketua Umum Himaju Ekonomi Pembangunan. Kalau di eksternal mungkin GMKI sama Kak Ariel dengan Kak Bendum mungkin GMKI sih untuk itu. Terima kasih. Oke, agak sedikit berbeda dari Torampe Kak Bendum dan Sekum yang mulai dari SMP dan SMA. Kalau Torampe Kak Ketum ini mulai aktif waktu masuk kuliah. Mungkin memang sudah ada dari dalam diri kan Kak terdorong untuk ikut organisasi, untuk lebih berkontribusi lagi untuk jurusan dan juga kampus. Nah, berbicara soal organisasi, tentunya di organisasi itu seperti yang kita lihat ada ketua, sekretaris, juga ada wakil sekretaris dan bendahara. Di sini boleh Kakak sharing sedikit apa sih tugas-tugas dari masing-masing jabatan ini? Apa sih tugas dari ketua, tugas dari bendahara, juga sekum dan wasukum? Ini bisa dimulai dengan Kak Sekum dulu. Bagaimana ini sebenarnya tugas Sekum itu apa sih Kak? Boleh Kak Sekum sharing? Baik, jadi kalau berbicara mengenai tugas, itu tentunya sebagai sekretaris pada umumnya, orang ketahui bersama itu tentang bagaimana administrasi, terlebih khususnya pada surat menyurat itu di sebuah organisasi. Dan tentunya kalau lebih spesifik juga kan ada tentunya pembagian tugas dari saya sendiri dengan juga Wasekum. Jadi kalau spesifik ke saya, itu lebih bagaimana itu tentang proses untuk surat keluar. Jadi untuk mengenai masalah surat keluar dan juga dapat dikatakan ada juga lain-lain seperti sebagaimana tanggung jawab juga yang dibagikan kepada orang sebagai non bidang untuk bertanggung jawab di satu bidang yang ada di himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Jadi bukan hanya mengurus sebagai administrasi yaitu mengenai surat keluar, itu saya juga itu berperan sebagai bagaimana untuk mengawas atau mengontrol salah satu bidang yang ada di himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Dan itu spesifik ke saya dan juga mungkin tanggung jawab sebagai sekretaris secara keseluruhan itu ada tanggung jawab moral juga bagi saya. Itu tentunya saya percaya bukan saya sendiri tapi seluruh teman-teman non bidang, seluruh teman-teman pengurus mungkin itu ada kepada bagaimana orang itu menjadi contoh yang baik buat teman-teman mahasiswa yang tentunya teman-teman mahasiswa di luar kepengurusan. Nah, itu tentunya adalah tanggung jawab juga yang besar sebagai orang pengurus untuk tentunya menjadi atau tetap mempertahankan itu citra sebagai pengurus dan jadi ketika teman-teman melihat orang itu sebagai pengurus di situ teman-teman yang lain itu pasti oh ini loh pengurus-pengurus di himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Jadi itu merupakan tanggung jawab moral juga bagi saya pribadi dan teman-teman pengurus lain untuk tetap mempertahankan atau bagaimana hal-hal seperti itu bisa lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu dari tugas dan tanggung jawab. Oke, jadi dari yang kita dengar tadi kalau mengenai surat keluar itu dari spesifik tugasnya Sekum Kang. Berarti kalau misalnya ada panitia yang mau kasih keluar, misalnya panitia A mau kasih keluar
semacam kartu kawan itu langsung berhubungan dengan Kak Sekum, Kang? Atau gimana? Oh, kalau mengenai surat dari panitia begitu. Nah, tentunya kalau misalkan suatu kepanitiaan itu dibuat dari atau dibentuk dari suatu bidang atau kegiatan bidang, tentunya alurnya itu harus melalui sekretaris bidang yang bersangkutan. Jadi misalkan nih bidang 5 ada bentuk kepanitiaan, dan juga dalam kepanitiaan kan itu pasti ada sekretaris di dalamnya. Nah, kalau mau meminta surat atau mengenai kartu kawan tadi, itu tentunya harus dari panitia, lalu ke sekretaris bidang, kemudian baru sampai ke sekretaris umum. Dan begitupun sebaliknya, supaya dari saya sendiri dan sekretaris bidang itu dapat mengetahui dan atau dapat mengontrol alur dari surat tersebut. Jadi orang juga bisa sama-sama mengetahui oh surat ini sudah sejauh mana, progresnya sudah sampai di mana, sehingga hal-hal kecil untuk menghindari juga miskomunikasi di bagian surat menyurat dan terlebih khusus surat keluar. Jadi mungkin itu proses ketika bagaimana itu suatu kepanitiaan itu mau meminta surat dan atau mengenai hal-hal seperti kartu kawan tadi. Akan tetapi kalau misalkan itu dari kegiatan non bidang, mungkin ada sebagaimana orang ketahui bersama, ada inaugurasi, ada putra putri, itu kan dibentuk panitianya di situ itu langsung ke orang, jadi enggak perlu melalui sekretaris bidang karena itu kegiatannya dari orang non bidang, jadi itu langsung ke kita dan langsung kita akan kembalikan begitu. Oke, jadi kalau kegiatan bidang bisa melalui sekretaris bidang, Kang, Kak, supaya Kak tuh lebih terorganisir dan terkontrol. Oke. Iya, Nah, betul. ya, nah sekarang kalau Sekum tadi sudah menjelaskan mengenai tugasnya, boleh turang dengar tugas dari Kak Wasekum ini seperti apa? Baik, jadi seperti yang Sekum tadi bilang, jadi orang umumnya untuk mengurus surat menyurat, administrasi dalam Himaju ini, dan untuk spesifikasinya untuk saya sendiri sih mengurus surat masuk. Jadi segala bentuk surat masuk itu diarsipkan dan dimasukkan ke saya. Lalu yang kedua itu follow up LPJ kepada panitia ataupun kepada bidang-bidang yang bukan mengenai LPJ-nya seperti itu. Dan juga sama seperti Sekum tadi yang diberikan kita semua non bidang diberikan tanggung jawab untuk menjadi PJ dalam setiap dari 5 bidang ini. Dan saya sendiri mendapatkan penanggung jawab di bidang 3 dan 4. Jadi seperti itu sih, Mei. Mungkin boleh tambahkan sedikit. Nah, jadi untuk dari saya juga saya dan Wasekum di sini bukan berarti dari kita berdua ini melakukan atau menjalankan tugas secara terpisah. Misalkan ada surat mau keluar, itu saya tidak komunikasikan dengan Wasekum. Itu tetap saya komunikasikan ketika ada surat keluar begitu. Jadi dari saya dengan Wasekum itu mengetahui dan apa-apa sih yang ada surat keluar atau surat masuk, walaupun itu spesifik menjadi tugas dan tanggung jawab kami, akan tetapi kami sama-sama juga berkolaborasi dan di situ membangun komunikasi. Jadi supaya tidak ada miss nantinya ke depan. Ya, oke. Berarti kalau Kak Wasekum ini kan surat masuk, jadi kayak undangan-undangan begitu, so kan Kak, masuk Pak Kak. Ya tentu saja seperti yang Sekum bilang, nggak mungkin walaupun ada spesifik tugas, terus Sekum dan Wasekum nggak saling mengetahui surat yang masuk ataupun surat yang keluar. Nah, sekarang orang dengar dulu tugas yang diemban oleh Bendahara Umum kita. Mungkin boleh Kak Egi sharing sedikit bagaimana tugas menjadi Bendahara Umum di Himaju EP ini, Kak? Ya, kalau kita sendiri
sebagai seorang bendahara, tentu kalau mau bicara bendahara identik dengan doi itu. Cuman untuk job description-nya seorang bendahara ya kurang lebih sih mengatur keuangan, mengatur dan mengelola keuangan, laporan keuangan, organisasi pengurus maju dalam waktu periode tertentu. Kalau rupa itu tergantung sih cara organisasinya bagaimana. Kalau rupa di Himaju EP yang saat ini diketuai oleh Ketum Yulio Koago, sampai cara laporan keuangan diadakan tiap bulan. Ada juga nanti laporan keuangan akhir tahun. Terus ya bertanggung jawab lah dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran, uang organisasi yang terjadi dan di kas keuangan Himaju. Terus membuat tanda bukti, kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran dan yang ada. Dan ya kurang lebih begitu sih. Terus kalau bicara bendahara sih, orang kenal dengan orang yang tagi-tagi dari iuran. Dan jadi ya orang kenal pak kita itu dong tahu tapi tugas dan tanggung jawab itu ya tagi-tagi iuran. Cuman itu ya itu kok kurang istilah dan terus kalau kita bertanggung jawab juga lain di kepengurusan ini, ada juga kita diberikan kepercayaan oleh ketum menjadi penanggung jawab dari bidang 1 dan 2, juga ada jadi penanggung jawab di beberapa kegiatan besar lainnya, yaitu ketum berbagi dan tugas supaya orang informasi dengan orang struktur organisasi lebih terstruktur. Cuman walaupun begitu, tetap kita fokus kita tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bendahara. Ya, oke. Jadi intinya kalau sama dengan kayak Egi bilang tadi, kalau dengar kata bendahara pasti identik dengan doi ya. Dibilang juga oleh Kak Egi, tugasnya itu untuk mengatur dan mengelola seluruh keuangan Himaju kan Kak, mengkontrol semua keuangan di Himaju ya. Sekarang kita mau tanya ke ketua umum kita bersama, yaitu Kak Yulio Koago. Bagaimana sih tugas sebagai ketua umum Himaju Ekonomi Pembangunan itu, Kak? Nah, kalau dari ketua Himaju pun sendiri, ya pasti teman-teman tahu sama seperti ketua-ketua kelas dengan jadi pemimpin. Nah, jadi suatu organisasi itu ada di pemimpin toh. Jadi kalau itu, tapi ini lebih luas dong. Jadi Rupa Arieli bilang ada lagi beban moral dari orang. Nah, gitu no. Jadi kalau pemimpin melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti visi dan misi dari Maju Ekonomi Pembangunan dan mewakili atau mewakili organisasi ke keluar maupun dalam kampus dan kalau misalnya ada delegasi mungkin bukan dari saya sendiri tapi mau teman-teman boleh dong, tapi salah satu tugasnya itu dengan menjalin relasi antara dosen yang di jurusan dengan orang dong, dengan mahasiswa. Jadi kita jadi perantara begitu. Dengan lagi sebagian besar sih ada DP visi misi sih untuk melakukan visi misi yang ada dan menjadi ruang lingkup. Dengan lagi kalau misalnya jadi beban moral itu dari kita sendiri pun seperti Ari bilang, kalau misalnya Mei ada dapat kalau pas wawancara baru masuk, pasti kita juga bilang Tora itu jadi role model di ekonomi pembangunan dan kalau misalnya saya bilang Himaju, suatu orang itu mungkin kalau misalnya di kelas contoh aja di kelas mungkin orang sudah dapat bilang ini kotek ini Himaju, atau dosen-dosen dan bilang begini kotek tuh Himaju. Kalau misalnya namun
dari kita sendiri ingin memperbaiki tapi diri dulu sendiri sebelum kita mau perbaiki teman-teman. Bukan memperbaiki dengan maksud membantu dan tolong sama-sama belajar dan begitu dari kita sendiri dan teman-teman supaya kalau misalnya mau lihat dari Himaju sendiri, biasa kalau di entah kata-kata dari kakak-kakak stoh dan kalau orang melihat orang jadi mahasiswa kecil, mahasiswa mau bilang DP orang udah gimana ya bilangnya, mau pandang enteng, begitu dong kalau misalnya cuma sedikit begitu lain kali dong dia bilang itu formu kasih akrab teman-teman di Himaju ini sih banyak sih jadi tugas kalau misalnya DP inti kok sesuai visi dan misi yang ada for menjalankan itu sih. Ya oke, jadi seperti yang Ketum bilang tadi, pada intinya tugas seorang ketua itu untuk mewujudkan visi misi Himaju, juga untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang ada dan juga menjalin kerjasama ataupun pertemanan begitu dengan antar angkatan. Nggak cuman misalnya Ketum angkatan 2018, cuma 2018 semua. Tapi juga bergabung dengan 2019, 2020, dan juga mungkin kakak-kakak yang lain. Nah, berbicara mengenai organisasi juga, tentunya ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Khususnya kalau sekarang yang kita bahas itu organisasi Himaju Ekonomi Pembangunan. Nah, tentunya sebelum di masa pandemi ini, tantangan organisasinya berbeda dengan saat pandemi sekarang. Boleh kakak mungkin 2 orang saja ya, menceritakan bagaimana sih perbedaan tantangan organisasi yang dihadapi oleh Himaju Ekonomi Pembangunan waktu sebelum COVID dan juga sesudah COVID. Mengingat kan kakak sudah lebih dulu bergabung organisasi, jadi kakak-kakak ini sudah istilahnya menikmati organisasi sebelum online dan juga pada saat ini menikmati organisasi secara online ya. Mungkin dari Kak Sekum boleh berpendapat mengenai tantangan organisasi, perbedaan tantangan organisasi sebelum dan sesudah COVID ini, Kak. Baik, jadi kalau misalkan tantangan organisasi tentunya di masa pandemi dan juga sebelum pandemi itu berbeda karena orang ketahui bersama pada masa pandemi pada masa sebelum pandemi maksudnya pada kepengurusan waktu lalu itu mungkin tantangannya lebih spesifik kalau menurut saya pribadi itu bagaimana pengorganisasian atau bagaimana mengelola organisasi. Tentunya kalau misalkan tantangan dari saya pribadi itu merujuk kepada bagaimana kita itu harus ekstra meluangkan waktu. Nah, di mana ketika orang ketahui bersama ada karena secara langsung mungkin ketika orang ada jam kuliah dan juga ada ada waktu kegiatan secara bersamaan itu merupakan juga sebuah tantangan tentunya bagi diri saya sendiri untuk lebih memprioritaskan. Nah, jadi lebih kepada mungkin pembagian waktu pada saat itu pada saat bagaimana kita berorganisasi secara langsung di kampus dan juga kalau misalkan setelah pandemi nah itu tentunya kalau misalkan hal-hal begitu itu dapat orang atasi dan misalkan orang boleh pakai 2 device untuk mengikuti pelajaran dan juga kegiatan organisasi. Nah, akan tetapi juga dalam pandemi saat ini tentunya kalau tantangan organisasi itu menurut saya lebih besar karena sebagaimana orang ketahui bersama itu Himaju itu tentunya mempunyai juga atau salah satu tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana itu dapat kalau misalkan kita bahasa itu dapat berpengaruh kepada mahasiswa. Jadi orang itu berpengaruh secara positif atau menunjukkan hal-hal baik itu kepada mahasiswa.
Nah, tantangannya di masa pandemi, di masa sekarang ini pandemi itu agak sulit untuk bagaimana orang itu mau merealisasikan hal tersebut. Misalkan kalau sebelum itu tentunya sebagai orang pengurus itu bisa salah satu contohnya itu bagaimana orang itu bisa menjadi contoh yang baik untuk orang teman-teman di luar pengurus dan untuk teman-teman yang tidak jadi pengurus. Entah itu orang cara berpakaian, entah itu orang cara untuk berkomunikasi. Nah, itu tentunya dapat dinilai dan ketika orang itu atau melakukan organisasi itu sebelum pandemi, akan tetapi sesudah pandemi ini karena dibatasi oleh jarak, karena melakukan kegiatan atau aktivitas secara virtual. Nah, tentunya ada keterbatasan contoh-contoh keterbatasan seperti yang tadi saya katakan, dan ini merupakan tanggung jawab juga untuk saya pribadi, dan juga saya yakin ini merupakan tanggung jawab juga untuk teman-teman non bidang dan juga seluruh teman-teman pengurus untuk bagaimana tentunya mempertahankan atau meningkatkan agar supaya citra dari orang teman-teman pengurus ini atau organisasi himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan dapat tersampaikan kepada seluruh teman-teman, dan apalagi ini sudah ada angkatan 2020 yang tentunya pada saat dorang masuk itu memang sudah virtual, jadi itu merupakan tanggung jawab juga yang besar atau tantangan yang baru juga untuk saya sendiri dan teman-teman non bidang maupun teman-teman pengurus. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Ya, tadi sudah lumayan panjang Kang dijelaskan oleh Kak Sukum ini. Boleh minta tambahan sedikit saja dari Trompe Bendum Kak Egi mengenai tantangan berorganisasi sebelum dan sesudah atau saat pandemi ini. Boleh Kak Egi? Kalau dari kita sendiri sih, tantangan berorganisasi sebelum dan sesudah COVID, mungkin kita lebih mau bilang lebih spesifik tentang kita job desk tadi yang sempat kita bilang tadi, bagaimana itu tugas dari bendahara. Kalau dulu sih sebelum adanya pandemi mungkin kalau seorang bendahara di tantangan itu keberanian dan ketegasan untuk lagi-lagi menagih iuran. Ini tentang iuran lagi. Karena kalau dalam suatu himpunan memang kalau mau misalnya sudah dianggarkan iuran, dianggarkan waktu rapat kerja iuran 10.000 per orang per bulan dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan. Itu biasanya sih susah mau terrealisasikan, dalam artian misalnya dianggarkan begitu 12 bulan per orang per bulan, susah mau terkumpul semua. Jadi itu mungkin karena kurangnya rasa tanggung jawab dari teman-teman pengurus yang sebenarnya itu kesepakatan dorang kesepakati bersama Cuman ya itu tergantung dari diri sendiri juga Cuman itu memang jadi tantangan untuk seorang bendahara itu sebelum pandemi. Jadi kalau dari kita sendiri sih, kalau tantangan setelah adanya pandemi, sebenarnya sih masih sama, masih tentang iuran lagi Cuman kalau DP tantangan, sedangkan tagih secara langsung masih ada yang belum bisa memberi, apalagi rupa keadaan sekarang yang tagih-tagih cuma lewat WA group, terhalang juga dengan media pengumpulan iuran itu sendiri sih, karena di masa pandemi ini memang orang transaksi belum bisa dilakukan secara langsung memang semua harus pakai e-money begitu. Terus sekarang memang masih banyak teman-teman pengurus yang belum ada itu uang elektronik begitu. Jadi itu sih kendala for kita sendiri, karena itu juga jadi penghalang for berkelanjutannya orang program-program kerja, karena namanya juga apapun itu memerlukan dana. Jadi kalau begini susah lagi begitulah, mungkin begitu kurang lebih. Ya, oke. Nah, boleh tambahkan sedikit? Boleh Kak, silakan. Nah, mungkin mendasari tadi yang Bendum bilang Kote,
kepikiran juga mengenai tantangan itu secara umum itu mengenai komunikasi antar pengurus dan sesama pengurus. Misalkan sebelum pandemi itu ya kalau dapat dikatakan komunikasi itu bisa torang jalin dengan baik karena torang bisa interaksi secara langsung, ada interaksi secara langsung. Jadi untuk mungkin ya torang itu dapat membangun keharmonisan karena torang itu bercengkrama secara langsung antara satu dengan lain. Dan juga setelah pandemi hal itu yang tentunya menjadi tantangan karena orang ketahui bersama ketika mungkin orang mau membangun komunikasi kepada teman-teman seperti yang belum katakan tadi mungkin ada kendala atau mengenai jaringan atau faktor-faktor lain tentunya mengenai atau kesibukan yang kali kalau sudah sibuk mungkin di rumah atau sudah ada tugas rumah mungkin itu menjadi kendala dan untuk orang itu bagaimana membangun sebuah komunikasi. Oke, Boleh ditambahkan mungkin? silakan Kak Ketum. Semua sudah dibilang, tapi kalau misalnya kalau dari kita sendiri sih dari kegiatan, mungkin teman-teman merasa kegiatan-kegiatan dari sebelum pandemi itu, orang boleh baku dapat secara langsung, boleh tetap muka, boleh melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya ada bolong, misalnya ada jam kosong, orang boleh bikin kegiatan langsung Mar kalau sekarang tuh semua tuh Zoom, secara virtual Jadi kalau mau bilang mau pakai kegiatan dari Zoom, kalau misalnya jam waktu kosong mungkin agak gimana bilangnya, agak lelah biarpun cuma duduk di Zoom, tetap ada lelah di lelah lain dengan terang baku dapat langsung. Nah, dengan lagi soal kegiatan yang terang bikin itu agak berubah mungkin 80% itu agak berubah karena ya yang terang tahu masa pandemi terang nih boleh kumpul-kumpul orang, nih boleh membuat kegiatan yang di banyak orang begitu. Dengan lagi mau lihat dengan struktur himaju yang ada di suatu wilayah, depan Kak Egi bilang tadi, kalau mau lihat dari struktur itu kurang lebih itu 60% teman-teman yang dari himaju itu di luar dari kota Manado Jo. Itu agak siksa untuk membuat kegiatan. Tapi kalau melihat DP solusi dengan beberapa acara yang sukses sampai saat ini, DP komunikasi itu harus dibangun tadi DP tantangan itu mesti komunikasi soalnya seperti kalau misalnya mulia chat terang mau langsung mau beda dan terang perspektif mau baca itu chat kage ini Kak Bamara kage ini Kak itu cuma biasa terang baca dengan teman-teman lain agak-agak beda Mar kalau misalnya orang mau lihat ini chat Bamaras tepat kita atau Babentak tuh itu sampai sekarang kendala-kendala itu yang membuat orang mesti lebih aktif lagi komunikasi biarpun lewat Zoom, lewat telepon mungkin dengan teman-teman itu sih kendala sekarang dengan lagi mau baku dapetin dosen ya kalau tahu orang ya baku sekarang tuh baku dapetin dosen itu agak siksa karena orang bukan dimau sih takut kontak langsung dengan orang-orang luar. Mungkin seboleh sekarang kalau di Unsrat seboleh kalau mbak urus-urus. Mar untuk kajur dan secure lebih aktif boleh terbuka sekarang. Karena tanggung jawab bersama sudah bilang selanjutnya tua atau kalau bilang setua jadi terang untuk menjaga untuk mengatasi itu terang cuma aja surat menyurat lewat email ataupun WhatsApp gitu sih. Cuma ada tantangan organisasi itu. Oke, jadi tantangan berorganisasinya kalau bisa dibilang sama, tapi dalam hal yang berbeda. Kayak komunikasi dulu mungkin boleh langsung, tapi sekarang harus lewat online, semua lewat handphone atau laptop. Kalau dari Benum juga mau batagi iuran, DP tantangan sama, tetap batagi iuran, tapi kalau sebelum agak kurang tegas mungkin kalau sesudah COVID media pembayaran lumayan banyak anggota yang belum ada
semacam imani seperti OVO atau Dana untuk memudahkan. Mungkin Kak Wasekum mau menambahkan sedikit? Baik, jadi tadi ada mendengar Ketum udah bilang mengenai kegiatan-kegiatan yang biasanya kegiatan secara langsung dengan online, kita juga relate sih dengan itu, karena jujur kita ini sangat suka dan kebersamaan dan dengan teman-teman. Kita sangat suka untuk momen-momen bersama dan karena momen itu dengan waktu sepaket dan jadi karena juga waktu tidak mungkin terulang kembali, begitu juga dengan momen. Nah, kita juga relate sekali sih itu dengan yang Ketum bilang. Jadi feel beda dan kalau misalnya orang cuma di online seperti ini dengan orang memang kegiatan langsung. Karena juga berhubung kita tuh pernah, kalau nggak salah 2 kali nggak ikut kegiatan langsung dan yang syukurlah kepada Tuhan karena orang seboleh dong bikin kegiatan secara langsung begitu dan walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah kita 2 kali nak ikut itu dan kita sangat kita berpikir kita suka lewat lagi ini momen begitu dan itu sedih sekali dan kita juga langsung terpikirkan dengan trompet teman-teman pengurus yang lain yang apalagi yang di luar Manado dan yang mau datang kemari ada biaya lagi seperti itu dan kita langsung terpikir pada orang pasti juga orang merasakan di feel juga beda dan orang juga saya yakin orang juga punya kerinduan untuk bersama-sama ya. Tapi ya itu di pertentangan kalau di saat pandemi seperti ini ya cuma seperti itu sih kalau dari kita. Oke, jadi tadi terang sharing-sharing lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi sebelum dan sesudah COVID dalam berorganisasi. Bagaimana pendapat dari kakak mengenai berhubung waktu lalu kakak sudah sekitar 2 tahun kuliah offline, tiba-tiba diubah jadi kuliah online. Pasti kan itu mungkin berpengaruh sekali. Sedang 2 tahun ada kuliah tatap muka kayak KG, kuliah offline. Boleh kakak sharing bagaimana kakak pendapat mengenai kuliah online sekarang ini? Apa yang kakak rasakan? Mungkin boleh dimulai dari Kak Michelle. Silakan Kak. Oke, baik Mei. Jadi kalau untuk pengalaman kuliah online dan offline Kang ini, sejujurnya kita waktu kuliah biasa pergi ke kampus itu waktu itu sampai semester 4 Kang sebelum terang ada pandemi. Waktu itu kita ya menjalankan aktivitas dengan biasa karena memang rutinitas dengan keharusan karena memang semestinya begitu. Dan pada saat itu juga kita nyak sadar bahwa saat itu kita sebenarnya tubuh ini sebutuh istirahat. Nah pada saat itu karena juga sibuk kan dari abis pulang kelar kelas, misalnya masih mau sambung lagi rapat, seperti itu Nah, lalu ada datang corona, dan di saat itu masih 2 minggu istirahat, itu sesuai dengan pengumuman pemerintah. Nah, di saat 2 minggu pertama itu kita langsung terpikir, ternyata kita selama ini lelah ternyata. Sekarang pas dapat istirahat, kita kembali semua energi langsung datang ulang seperti itu. Nah, terus berjalannya dengan waktu, ternyata di libur ini diperpanjang, corona lebih banyak di Indonesia, seperti itu Nah, lama-lama di rumah juga pasti udah begitu, karena juga se-introvertnya kita, tetap kita juga suka sekali untuk dengan orang lain dan teman-teman yang biasanya hari-hari selalu ada saja yang mau begitu Ini cuma di rumah, untuk apa, seperti itu. Kalau dari pengalaman DP kuliah sendiri sih, kita kalau untuk kuliah online seperti ini, kalau untuk individu orang belajar individu seperti ini dengan dosen itu sangat membantu sih for kita. Karena kalau kalau individu begini orang boleh konsentrasi, orang sendiri yang atur Jadi misalnya kalau orang dosen menjelaskan, orang boleh atur konsentrasi sendiri ya, salah sendiri kalau misalnya orang dan mendengarkan apa yang dosen ada kasih di materi. Berbeda kalau misalnya orang kuliah dan memang langsung bertatapan muka, otomatis kan orang duduk kiri kanan orang teman. Apalagi teman-teman yang mau ke bawah hari-hari,
Sementara orang mendengar dosen menjelaskan DP materi, tenang di sebelah seganggu, ya sudah sudah jadi kita belajar dan seperti itu sih DP perbedaan dan dengan DP kendala-kendala dan cuman kalau di offline kalau di daring seperti ini sih seperti itu kembali lagi yang kita bilang tadi banyak momen-momen yang orang lewatkan sama perkuliahan seperti itu sih kurang lebih. Oke, kalau dari Kak Masekum begitu Kang. Kalau pendapat dari yang laki-laki dulu ini, dari Torang Sekum, bagaimana mengenai kuliah sekarang ini? Apa ada perbedaan? Apa yang Kak rasa? Atau mungkin, lebih baik kuliah tatap muka? Atau lebih baik orang kuliah online? Bagaimana Kak? Baik, jadi kalau mau tanya pendapat, tentunya ada plus minus juga kan ketika orang berkuliah atau orang melakukan perkuliahan secara langsung maupun tentunya secara daring. Kalau misalkan mau tanya perbedaan, kalau pada kuliah secara langsung itu tentunya ada perasa sekali sama dengan Wasekum bilang itu terompe stamina yang di situ. Karena terompe aktivitas keseharian itu nggak mungkin tuh orang karena orang juga manusia tentunya butuh kalau mau ibaratkan handphone itu mesti ya charge jadi terompe stamina itu tentunya terkuras pada saat orang melakukan perkuliahan secara langsung dan juga ada mungkin kalau dari kita pribadi yang rasakan selama proses perkuliahan secara langsung itu peran mungkin kalau pendapat kita pribadi itu peran dari dosen itu sangat dapat dikatakan itu sangat bisa dirasakan dan ketika orang melakukan perkuliahan secara langsung materi-materi yang disampaikan entah kenapa berbeda dengan perkuliahan secara online atau daring itu materi yang disampaikan itu tentunya bisa langsung tertancap dan di orang pikiran kalau orang melakukan perkuliahan secara langsung itu menurut kita. Nah, dan ketika adanya pandemi tentunya orang itu melakukan perkuliahan secara daring itu lebih kepada bagaimana mahasiswa sebagai mahasiswa itu dapat mengeksplor atau mengeksploitasi orang pediri itu secara lebih dalam. Nah, jadi mungkin karena mungkin dari dosen mungkin ada kendala ketika dalam perkuliahan, tentunya mungkin kan kebanyakan juga yang orang ketahui bersama itu pada saat kuliah daring itu banyak kalau dapat dikatakan itu berbeda dengan DP tugas, jadi mungkin lebih banyak. Nah, dan itu juga menuntut untuk orang mahasiswa itu harus dapat mengeksplor terompe diri, bukan cuma mau terpaku, mau tunggu-tunggu jawaban dari teman mungkin, atau dosen mau kasih arahan, akan tetapi lebih kepada orang itu yang berinisiatif sendiri, berinisiatif sendiri untuk mencari tahu mengenai mata pelajaran ataupun tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi itu perbedaan, dan kalau dari saya pribadi mungkin sama seperti Michelle karena juga merindukan suasana juga di kelas, bisa bercengkrama dengan teman-teman kelas, ya itu sih momen-momen juga yang tentunya dilewatkan ketika orang melakukan perkuliahan secara daring. Tapi di daring ini juga saya memetik sebuah pelajaran bahwa ketika pada waktu orang itu diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman itu kan lengkali di kampus orang itu suka mau libur 1 minggu 2 minggu suka. Ini setelah lama-lama jadi ya lebih kepada untuk menghargai ketika orang itu melakukan perkuliahan secara offline itu. Tapi ada juga pelajaran-pelajaran yang tentunya kita dapat ketika orang melakukan perkuliahan secara daring. Nah, mungkin itu sih sedikit juga dari apa yang saya rasakan sih mengenai perkuliahan secara secara offline atau langsung dan juga secara daring. Oke, jadi sama dengan Kak Sekum bilang, waktu masih tatap muka lengkap orang suka libur. Memang mayoritas mahasiswa begitu sih, serta so libur ya so kangen mau kuliah, ya so kangen mau baku dapetin teman-teman. Nah, memang tidak dapat dimungkiri kita lihat sebenarnya begitu. Waktu dengar yang dirumahkan 2 minggu kayak
2 minggu libur begitu. Serta-serta terus sampai sekarang jadi ya seolah ini cuma baku haga dengan laptop, sama-sama muka dengan laptop ini. Hilang momen lagi dengan teman-teman, aduh. Ya, pertanyaan selanjutnya for kakak ini, kan tentu kakak ini selain kuliah juga berorganisasi baik di Himaju ini maupun juga ada organisasi-organisasi di luar dan tentunya nggak hanya kuliah dan organisasi, tentu kakak juga kan paling ada kesibukan lain, mungkin ada kesibukan bersama keluarga atau teman-teman. Jadi yang mau ditanyakan kepada kakak, bagaimana sih cara kakak ini mengatur waktu, menyeimbangkan waktu antara kuliah, organisasi dengan kesibukan-kesibukan dari masing-masing, Nang. Mungkin bisa dimulai dari pendapat Ketua Umum Himaju ini, Kak Leo. Kalau dari saya sih untuk ini Kak lebih ke time management. Bagaimana seseorang itu. Kalau misalnya dari kita memprioritaskan sih mungkin kalau misalnya boleh kegiatan-kegiatan kuliah, kalau kita sih lebih duluan kan kegiatan kuliah. Soalnya yang kita bilang ke teman-teman, orang tujuan sini pertama itu kuliah, organisasi itu yang kedua dong, membantu for kalau misalnya orang materi-materi kuliah yang orang ada apa itu membantu untuk orang di organisasi lagi. Nah, enggak beda-beda dong DP itu, DP tujuan. Jadi kalau dari kita prioritas sih pertama prioritas bagaimana orang mau kasih apa yang beda-beda tuh orang kalau kita sendiri pun kuliah sih pertama dengan keluarga dengan organisasi. Kalau misalnya mau bilang keluarga sih maju ekonomi lingkungan itu termasuk keluarga sih kalau menurut kita. Soalnya orang di sini nanda mau bilang Nana jadi kalau misalnya kita masih anggota, nah, bilang, karena anggota, ngana ini, ngana beda-beda. Tapi, kalau mau lihat di organisasi sama dan di kekeluargaan. Jadi, ini jadi tapi keluarga, no? Selain keluarga di rumah. Kalau di time management, itu sih prioritas sih kalau itu. Prioritas utama. Kalau misalnya ada acara di jam dengan jam yang sama dengan acara organisasi, ya kita lebih dulu kan kuliah sih dulu. Soalnya kalau misalnya acara organisasi pasti ada panitia, ada penanggung jawab dan dia tuh kalau misalnya dia boleh handle dulu, handle akun dulu tuh. Kalau misalnya orang mau kerja kuliah sih dulu. Kalau ada kuliah masuk kuliah dulu. Kalau itu orang jadi role model lah. Kalau misalnya sering kali tuh pas kuliah langsung pasti ada teman-teman mau pikir kita ikut organisasi for menghindari kuliah dan ke kelas minta izin itu sih pernah lagi dapat tugor kalau soal itu dapat tugor dari kuliah masa yang ini masih kuliah langsung sih masa maju kasih tinggal dan kuliah DP tujuan apa dong sebenarnya mau masuk kampus itu DP tujuan apa organisasi atau kuliah itu sih yang jadi pada diri sendiri pun betul kan terang kuliah itu mau bilang banyak harapan yang dari orang tua dari teman-teman atau mungkin ada harapan for mau habis lanjut ini mau cepat mau bikin usaha atau mau bikin sesuatu hal yang for masa depan itu dong tujuan. Yang penting dia prioritas sih itu utama for time management waktu. Oke, kalau pendapat dari Kak Julius sebagai ketum itu time manajemennya kan Kak, terus juga prioritas harus ada skala prioritas. Nah, mungkin ada tambahan sedikit dari Kak Bendum, Kak Egi mengenai bagaimana cara menyeimbangkan antara kuliah, organisasi dan juga kesibukan-kesibukan dari Kak Egi sendiri. Kalau dari kita sih ya kurang lebih tadi sama dengan ketum tentang prioritas, tentang
tujuan orang itu sebagai mahasiswa, orang itu tujuan ke kampus atau sebagai mahasiswa apa? Tentunya kan kuliah. Jadi itu kuliah itu yang harus orang jadikan prioritas. Karena kalau orang pun tidak kuliah, orang tidak bisa berkecimpung di dunia organisasi mahasiswa toh. Jadi orang harus tahu orang prioritas. Ya. Terus mungkin juga sama tadi mengenai manajemen waktu, orang harus tahu dong mau menyeimbangi antara waktu kuliah, waktu bikin tugas. Orang harus mengutamakan dulu orang tugas, bagaimana yang kita sudah bilang tadi tentang orang prioritas, baru orang. Baru bukan berarti kan tuh kita bilang, maksudnya ini organisasi tidak penting, cuman kembali lagi ke prioritas. Orang harus tahu dong, orang prioritas apa. Terus kalau dari kita sih, salah satu tips dong, untuk supaya orang boleh menyeimbangi dan orang waktu antara orang kesibukan kuliah dan kesibukan lainnya, itu jangan menunda-nunda pekerjaan sih. Kita juga sering kelabakan karena menunda-nunda pekerjaan. Contohnya ketika ada tugas, kita tunda dong bikin tugas karena kita pikir oh nanti kok kumpul minggu depan, kita tunda aja. Kita lupa kalau di 1 minggu berjalan itu banyak dong kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti. Akhirnya kita ikuti itu kegiatan sampai kita lupa tuh tugas. Nah itu yang keliru sih. Itu itu salah satu contoh kalau orang lupa prioritas. Jadi kalau orang ada pekerjaan atau hal-hal yang harus orang lakukan, kalau segera mungkin dong orang selesaikan supaya tidak mengganggu orang kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, jadi kurang lebih sama kan dengan yang Ketum bilang mengenai manajemen waktu, prioritas. Juga ada satu tips dari Kak Egi, kalau misalnya pekerjaan itu bisa dilakukan di hari itu langsung lakukan supaya kalau misalnya ada tugas langsung bikin, karena orang nggak pernah tahu, mungkin orang bilang oh deadline minggu depan, tapi kan sepanjang minggu itu mungkin ada MK-MK lain juga ada tugas. Nantinya akan tertumpuk dan menyebabkan orang pediri itu kayak ya mau bikin mana kan duluan so bingung. Nah, ujung-ujungnya mungkin yang paling buruknya mungkin sampai nak tabekin tuh tugas. Jadi lebih baik kalau ada tugas di hari itu langsung lakukan Kang tugas. Mungkin Kak Ketum mau menambahkan, disilakan Kak. Dengan lagi teman-teman, kalau mau lihat kalau misalnya orang itu pandangan dari luar, kalau mau ikut organisasi kampus, dorong mau bilang mau lama mau wisuda atau mau kelar. Pas kita ikut ini di maju, terang senior yang baru jadi demisioner, itu pas di waktu Jadi kalau misalnya kita sih menyalahkan orang-orang yang ikut organisasi, mungkin dorang pun ada kuliah, keluar kuliah mungkin ada urusan lain yang selain organisasi. Pasti sini ada prioritas dengan kesibukan masing-masing. Kita tidak mau bilang salah untuk ikut organisasi kampus, tapi DP time management itu harus jelas sih. Dia mau kuliah sambil berorganisasi atau kuliah organisasi berusaha usaha atau kesibukan lainnya, itu DP prioritas sih, itu tidak masalah kalau menurut kita untuk kegiatan. Yang penting DP prioritas sih. Dengan lagi cuma mau bilang, mau highlight di sini, kalau mau ikut organisasi kampus, tidak mau lama teman-teman. Kalau dari kita, kalau apalagi ekonomi pembangunan yang FEU Unsrat, tompe demisioner, dorong pas semester 8 dorong coba urus proposal lah, mau bilang itu sih. Oke, jadi jangan takut untuk ikut organisasi kan Kak Leo, karena di organisasi orang semua itu dibentuk juga, namun tidak meninggalkan orang tanggung jawab utama dan masuk kampus untuk belajar. Ya, kita lanjut
waktu lalu di Instagram Himaju, ETMJ Ekonomi Pembangunan, sempat dibuka question box untuk bagi teman-teman dari mahasiswa EP atau teman-teman yang lain juga ingin memberikan pertanyaan kepada para non-bidang kita. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang akan saya bacakan hanya mewakili beberapa pertanyaan ini, hanya satu saja. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara membangun sebuah relasi dalam ruang lingkup Himaju EP? Bagaimana cara membangun sebuah relasi dalam lingkup Himaju EP? Mungkin ada kakak-kakak yang mau langsung menjawab pertanyaan ini? Bisa dimulai mungkin dari Sekum. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang tentunya bagus sekali itu mengenai bagaimana orang itu membangun relasi atau hubungan yang baik tentunya dalam himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Nah, tentunya kalau dari saya pribadi itu kalau kita mau membangun suatu hubungan yang baik dengan seseorang itu tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus melihat apakah dari diri kita sendiri ini tentunya sudah dapat dikatakan bisa atau baik untuk bagaimana kita mau menjalin hubungan dan karena tidak mungkin juga ketika orang itu dari diri sendiri itu dapat dikatakan kurang baik terus orang mau menjalin hubungan yang baik, di situ ada kontradiksi dan orang pesikap itu kurang baik akan tetapi orang suka mau membangun hubungan yang baik. Nah, itu merupakan salah satu juga bagaimana orang itu terlebih dahulu untuk membuat diri kita sendiri itu tentunya baik terlebih dahulu, entah itu dari sikap, entah itu perilaku, dari bagaimana orang berkomunikasi keseharian dengan teman-teman. Orang itu harus dapat bisa membedakan, dan kalau dalam ruang lingkup himpunan mahasiswa, karena itu ada orang itu sebagai mahasiswa, orang itu tentunya harus berperilaku sebagai mahasiswa, bersikap sebagai mahasiswa, berkomunikasilah sebagai mahasiswa semestinya. Nah, jangan orang bawa orang pe keseharian, mungkin ada pergaulan yang tentunya kurang baik, dapat dikatakan kurang baik, orang itu bawa di ranah organisasi mahasiswa. Terus orang mau mengharapkan suatu dampak atau hasil yang baik, atau relasi yang baik, hubungan yang baik. Nah, di situ ada tanda tanya, ada tanda tanya yang muncul, mengapa mengapa orang bersikap itu buruk, tapi orang mau atau orang ingin atau mau mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, tentunya harus dari orang diri sendiri itu harus baik terlebih dahulu, dan tentunya ketika orang sudah melakukan itu, tentunya yakin dan percaya juga dari saya pribadi, itu kalau tinggal menjalin komunikasi, nah itu tinggal mungkin dari saya itu DP bagian kedua atau step kedua itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang baik, membangun sebuah atau ya dapat dikatakan itu hubungan yang baik dengan seseorang, kan orang itu harus berkomunikasi. Jadi itu komunikasi juga penting dalam orang itu mau membangun sebuah relasi atau hubungan dengan sesama, dan atau dalam hal ini lebih khusus spesifik ke organisasi atau himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Nah, mungkin itu. Ya, kalau dari Sekum tadi kita rangkum, kita tangkap Sekum maksud, jadi orang itu mesti berperilaku yang baik dulu supaya orang-orang di sekitar orang itu memberikan hal yang baik juga. Nah, mungkin tuh orang berlaku hal yang baik terus orang lain mau kasih jahat orang dang. Nah, terus juga ada komunikasi yang baik supaya bisa terjalin sebuah relasi yang baik. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Michelle bagaimana cara membangun sebuah relasi dalam lingkup Himaju Ekonomi Pembangunan. Silakan Kak Michelle. Baik, kalau dari kita sangat setuju dengan Ariel tadi yang Sekum bilang bahwa semua itu harus dari diri sendiri, dan karena kita juga percaya apapun yang orang buat for orang lain itu juga yang akan kembali ke orang. Dan jadi kalau orang selalu menjalin selalu membangun jalinan komunikasi yang baik pada orang juga akan melakukan seperti itu.
Dan untuk menjalin ini juga sih menurut kita juga dalam kepengurusan tentunya orang juga harus maju ini merasa kenyamanan seperti itu. Karena kalau menurut kita kan kalau orang itu dia senyaman di tempat itu, dia tidak akan mungkin mau kemana-mana begitu dan. Jadi menurut kita itu adalah hal yang penting dan kenyamanan ini boleh torong pertahankan trompe teman-teman ini dengan cara misalnya kalau orang ada dompet ide, dompet gagasan, orang itu selalu memberikan kesempatan untuk orang untuk bereksplor, untuk menyalurkan apapun itu yang ingin orang salurkan, seperti itu sih kalau untuk kita. Karena kalau orang merasa dompet diri itu nyaman dan juga merasa dompet diri itu dihargai di trompe lingkup maju ini, kita yakin orang nak akan kemana-mana. Malahan kalau orang satu hari pun misalnya ada ketinggalan sesuatu dari Himaju itu ada yang kurang sih, pas dari orang akan merasa ada yang kurang dah. Ya, jadi kalau Wasukum bilang kalau terang so nyaman, so ada relasi yang baik, mungkin kalau nak berkumpul mungkin ada berkumpul, orang nak ada jadi berasa ya orang ada di momen itu gitu kan. Ya sebelum kita tutup podcast kita pada coba Kak kasih satu kata untuk Himaju, dimulai dari Kak Ketum. Satu kata untuk Himaju Kak Ketum. Kalau kita keluarga. Boleh Kak Sukum lanjut? Satu kata Kang, mungkin kalau dari kita itu sasageo. Nanti itu teman-teman boleh cari juga arti kata sasageo itu apa. Tapi dari kita itu. Mantap sekali, berarti Trompe Sukum ini sering bauni anime kan ternyata sasageo. Oke Kak, boleh lanjut dengan Wasaikum, satu kata untuk Himaju. Tenang guys, kita nggak mesti keluar kata-kata dari bahasa mana. Sebenarnya susah sih mau pilih kalau cuma dari begitu banyak kata-kata yang bagus cuma mau pilih satu untuk Himaju karena menurut kita kalau cuma satu nggak cukup. Tapi yang kita pilih ini sih yang menurut kita paling pas lah menurut kita. Himaju itu rumah. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Wasukum rumah, dari Kak Ketum keluarga, dari Kak Sukum sasageo. Untuk Himaju ekonomi pembangunan. Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya kita lihat tadi mau bilang Himaju itu rumah, cuman Waseku so bilang jadi kalau menurut kita kasih kata apa Kang? Bingung sama dengan Waseku bilang tadi. Dari sekian banyak kata-kata, susah dan kau cuma mau bilang satu kata. Kalau dari kita sih, kita kasih kata kedamaian, Jo. Karena kita rasa kita kalau di Maju, terasa damai. Asik. Asik sekali. Jadi, menurut Trompe pimpinan-pimpinan Himaju itu, Himaju kata sebuah rumah, keluarga, tempat menemukan kedamaian, dan juga tak kalah unik daripada yang lain, Kak Sukum bilang Himaju itu sasageo. Oke, nanti mungkin editor boleh taruhkan DP arti sasageo. Oke, jadi diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pimpinan Himaju EP yang sangat luar biasa sudah bisa sharing mengenai kuliah, organisasi, dan juga bagaimana cara menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan juga pastinya ada kesibukan masing-masing ya Kak. Untuk teman-teman nantikan kelanjutan podcast Economic Development di Instagram Himaju yaitu @HMJ Ekonomi Pembangunan, dan podcast ini disupport oleh Multimedia Ekonomi Pembangunan. Tunjukkan aksi dan nyatakan kontribusi. Viva Orange. Jam pele bos. Jam pele bos. Hidup mahasiswa. Mahasiswa.